Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan saya di sini di Salap Tutorial Channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman cara untuk membuat rumus dan tabel secara otomatis. Oke, di sini kebetulan saya menggunakan Excel 2013 ya. Oke, langsung saja ya. Kita menuju ke lembar latihan kali ini. Di sini ada bahan untuk kita latihan kali ini adalah rekap sisa stok dan analisa penjualannya. Di sini ada nama pemasok 1 hingga 10 ya, ini hanya contoh saja. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya. Ada seorang penjual buah. Di sini datanya ada buah apel, jeruk, jambu, pisang dan melon. Nah, ini adalah data pemasoknya atau suppliernya. Nah, ini ada data sisa, bukan stok masuk tapi data sisa. Oke, langsung saja ya. Di sini yang pertama saya akan membuat tabel secara otomatis ya. Mungkin kalau secara manual seperti ini di blok. Kemudian klik kanan ya. Bisa format cell atau bisa menggunakan data ini. Menu di home, kemudian font, klik di sini. Nah, bisa di sini ya. Atau kalau menggunakan kontrol panel format cell ya. Nah, itu cari yang border, kemudian klik ini outline dan inside. Oke, nah tapi ada cara yang lebih cepat, ya. Yang pertama kita taruh aja kursornya di salah satu bagian datanya ini ya, kemudian Ctrl A. Nah, dia langsung terseleksi ya, terblok secara otomatis. Kemudian Ctrl T, dia akan muncul seleksi seperti garis putus-putus berjalan seperti ini. Nah, di sini my table has header ya. Oke, sorry. Ini kita centang. Kemudian klik OK. Nah, akan secara otomatis dia terbuat tabel seperti ini ya. Ini kalau kita nggak mau warna biru bisa dirubah format warnanya, bisa menggunakan yang ini oranye, atau mungkin yang kuning, ungu, hijau. Nah, ini kebetulan saya suka dengan tampilan yang warna biru. Nah, ini aja ya, birunya agak biru tua. Oke, langsung saja ya. Nah, di sini datanya ada isian yang namanya jumlah. Ini kalau mungkin manual bisa diketik seperti ini, sum atau sum ya, kemudian kurung buka, lalu di blok seperti ini, terjumlah ke bawah secara otomatis ya. Kemudian ada cara yang lebih cepat ya, taruh aja di sini kursornya, lalu tekan Alt sama dengan, oke, langsung terseleksi secara otomatis, diantar aja langsung. Nah, oke. Nah, di sini kenapa 0? Karena di sini tidak ada data di sebelah kiri berupa angka yang akan dijumlah. Oke. Nah, dia ngeblok sini kan, di sini nggak ada data, makanya datanya 0 di situ, nggak ada jumlah apapun. Oke. Nah, kalau seperti itu kita hapus saja. Total di sini adalah total dari seluruh pemasok 1 sampai 10. Kita total dengan cara seperti tadi ya, taruh di sini ya, Alt sama dengan, nah, dia langsung otomatis menjumlahkan sendiri. Ini adalah jumlah dari pemasok 1 sampai 10. Oke, ini saya tebalkan aja datanya untuk membedakan ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada analisa untuk rata-rata stoknya ya. Rata-rata stok ini tujuannya adalah untuk menemukan titik tengah dari deretan angka ini, pemasok 1. Oke. Nah, caranya ini sama dengan average kurung buka. Nah, ini kita blok dari apel sampai dengan melon. Oke, jangan sampai ke sini 553 karena ini adalah jumlah. Oke, langsung di enter. Nah, sini
langsung muncul ya pemasok 2 sampai 10, dia otomatis terhitung sendiri. Ini nggak usah, ini kosong aja. Kemudian stok tertinggi. Nah, stok tertinggi di sini caranya menghitungnya adalah sama dengan max kurung buka, lalu kita blok dari apel sampai melon. Enter. Nah, itu ya, berarti stok tertinggi atau stok terbanyak dari pemasok 1 ya, itu 138 buah. Oke, ini kita hapus saja. Manfaatnya apa? Analisa stok tertinggi ini bisa memberitahu kepada pemasok mana yang paling bisa diandalkan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan permintaan, misalnya musim liburan atau mungkin musim hari raya, itu ya. Kemudian berikutnya stok terendah. Stok terendah ini bisa kita hitung dengan menggunakan sama dengan min kurung buka, lalu kita blok. Nah, seperti ini sampai buah melon ya, jangan sampai ke jumlah seperti ini. Lalu kita enter. Oke, ini kita hapus saja bagian bawah ini. Manfaatnya apa untuk analisa stok terendah di sini? Ya, ini fungsinya adalah untuk alarm dini. Maksudnya, misalnya untuk mengetahui stok terendah. Contohnya ini ya. Stok terendah kan di sini 29 tuh. Nah, ini. Stok terendah di sini adalah buah jambu untuk pemasok 2. Nah, ini akan membantu kita mendeteksi potensi kelangkaan barang. Dengan mengetahui titik terendah, maka kita bisa segera mencari pemasok cadangan sebelum barang ini benar-benar habis. Atau mungkin data yang lain, misalnya di sini 43. Nah, pemasok 6 43 itu pada buah apel. Nah, ini sama fungsinya ya. Stok 43 buah apel dari pemasok 6. Artinya bahwa di sini adalah alarm supaya bisa membantu kita untuk mendeteksi potensi kelangkaan barang. Dengan mengetahui titik terendah, maka kita bisa segera untuk mencari pemasok cadangan sebelum barang-barang ini atau buah apel khususnya ya, ini benar-benar habis. Nah, ini yang saya maksud membuat tabel dan rumus secara otomatis. Jadi membuat tabelnya tadi adalah menggunakan cara Ctrl T ya. Uniknya lagi, menggunakan Ctrl T tadi kita langsung disajikan sebuah format tabel oleh Excel seperti ini ya. Sehingga ketika kita memberikan rumus di bagian atas di sini, otomatis yang bagian bawah kita tidak perlu mengcopy. Misalnya nih ya, tadi ya. Nah, saya contohkan di sini. Saya hapus dulu lagi. Oke. Rata-rata stok, average. Nah, misalnya tutup. Mungkin kalau kita membuat, saya hapus. Oke. Kalau kita membuat tabelnya manual, maka ketika kita menghitung di sini, ini tidak akan otomatis ke bawah terhitung sendiri. Maka jalan satu-satunya mungkin ya akan kita copy ke bawah seperti ini. Itu ya teman-teman. Mungkin sementara itu aja dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika dianggap ini berguna buat teman-teman, silakan klik like, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita ketemu kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.